Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini kita bertemu kembali di suasana hutan dan masih sangat pagi teman-teman. Saya saja baru bangun tidur ya. Selamat pagi semuanya. Selamat memulai aktivitas kepada teman-teman. Dan semoga apa yang kita rencanakan hari ini berjalan lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang indah ini sebenarnya saya ingin membuat semacam pembahasan ya, yang mungkin dari tadi malam saya kepikiran ingin bercerita sekaligus ingin memberikan pemahaman kepada sahabat TIJ ya. Jadi sebelumnya kita ngopi dulu teman-teman. Oke, ini masih masalah Kang Ujang Bustami ya. Katakanlah si TIJ ini pansos hari ini, nggak apa-apa. Itu banyak yang berkomentar di YouTube ya tentang settingan Kang Ujang Bustami. Padahal saya sudah coba untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya, dan masih ada aja yang bertanya di kolom komentar saya, sehingga saya ingin menjawab kembali dan membahas kembali. Kalau teman-teman jeli ya atau teliti dalam melihat orang-orang yang berkomentar negatif atau yang memberikan komentar-komentar negatif terhadap Kang Ujang Bustami, rata-rata wujudnya aneh-aneh teman-teman ya, kayak dukun gitu ya, dan isi channelnya juga kebanyakan perdukunan. Makanya mungkin saya juga tidak mau berandai-andai, tapi menurut penilaian saya mereka kayaknya takut kehilangan job. Ya, artinya Ustadz Ujang Bustami menawarkan ruqyah syar'i, kemudian pengobatan yang sesuai ya dengan ajaran kita. Cuman banyak yang tidak suka karena mungkin akan seperti yang saya katakan tadi, kehilangan job. Job ruqyah, bahkan dukun-dukun palsu juga mulai merasa tersaingi dengan beliau ya. Namun sampai hari ini saya masih mendukung perjuangan Kang Ujang Bustami, terutama dalam memberantas dukun-dukun ini. Saya tidak peduli mau settingan mau apa, ada banyak hal yang beliau tawarkan ya teman-teman. Ketika ada seorang dukun di salah satu channel YouTube mengatakan bahwa Kang Ujang Bustami itu settingan, kemudian dia mengajak kita untuk logika ya. Logikanya seperti ini kata dia. Kalau misalnya Kang Ujang Bustami itu menjumpai dukun-dukun, bertemu dengan dukun-dukun, dari mana beliau bisa mengetahui alamat si dukun santet ini? Itu pertanyaan dia yang pertama. Ini saya akan menjawab, saya yang menjawab hari ini. Kemudian dari mana kenapa si dukun santet ini atau oknum dukun santet ini tidak takut mengakui perbuatan dia? Artinya tidak ada dukun-dukun santet di dunia ini selama ini yang mengakui perbuatannya, kan seperti itu. Saya akan mencoba untuk menjawab kepada seseorang yang bertanya tentang ini, dan jawaban saya ini juga dengan logika teman-teman ya. Yang namanya dukun santet, dia juga bakal nyari pasien, bakal nyari klien teman-teman ya. Nah, pada saat dia mencari klien, tentu nomor HP dia beserta alamat dia kan disebarkan, walaupun secara diam-diam. Mungkin ada 1-2 orang yang tahu keberadaan dukun ini, kan bisa menginformasikan kepada Kang Ujang Bustami. Kita pakai akal sehat teman-teman, kita pakai logika juga seperti yang bertanya kemarin itu. Ya, secara ya Kang Ujang Bustami ini relasinya sangat luas sekali setahu saya. Bahkan subscribernya juga sangat banyak sekali.
ada 1-2 orang yang memberitahu, mungkin di sini ada dukun santet, Kang Ujang silakan datang kemari, gini segala macam. Tentu masalah settingan itu kita abaikan dulu teman-teman ya. Karena saya sudah pernah mengatakan ada settingan yang mengandung pembodohan, ada settingan yang bermanfaat. Jadi tidak semua settingan itu jahat, tidak semua settingan itu benar, kan seperti itu. Ada 2, ada settingan yang baik, ada settingan yang jahat. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kenapa, pertanyaan lanjutan ya, kenapa si dukun ini tidak takut mengakuinya gitu. Ini menurut pengamatan saya teman-teman ya. Menurut pengamatan saya, yang saya lihat dari video Kang Ujang Bustomi ini, beliau seperti mendatangi dukun atau menantang, kemudian mencoba untuk menyadarkan. Bahkan ada dukun yang diruqyah misalnya. Ya, tidak salah ketika orang insaf, ketika orang sadar, dia mengakui kesalahannya di masa lalu, membuat pengakuan pada saat dia pernah melakukan teluh atau santet yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa. Dan di situ dia sadar, di situ dia bertobat. Bukankah itu hal yang bagus? Ini kita nalar pakai logika, ya. Kemudian menyangkut settingan, mungkin tidak semua teman-teman bisa melihat dan bisa menilai tentang hal ini, ya. Makanya saya mengatakan bahwa abaikan saja settingan, karena yang beliau ajarkan mengajak kita sholat, mengajak kita bersolawat, memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat, terutama di bidang masalah-masalah gaib seperti ini, yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia. Bahkan beliau mengatakan banyak sekali praktisi-praktisi yang tidak jelas saat ini bermunculan. Nah, itu bagi saya merupakan sebuah edukasi yang sangat bermanfaat untuk kita. Kemudian masalah dukun yang settingan tadi itu, ada beberapa video beliau memang sengaja menyeting untuk menyindir dukun-dukun yang menghadirkan setan, yang menghadirkan iblis di situ. Dan di akhir video beliau menunjukkan bahwa jin itu adalah orang yang ngeprank atau orang yang berpura-pura jadi jin, jadi iblis, jadi hantu. Mungkin kita kurang peka karena nontonnya setengah-setengah teman-teman. Mungkin karena kebencian kita juga, kita tidak bisa melihat kebaikan, atau iri dengki dari kita tidak bisa melihat kebaikan. Beda dengan konten yang memang dari awal sampai akhir itu pembodohan. Kalau saya nonton video orang, sebelum saya memberikan komentar, ya, tentu saya nonton dari awal sampai akhir. Berulang-ulang saya buka, saya pelajari, saya teliti, baru saya memberikan komentar teman-teman. Jadi saya tidak asal-asal kalau memberikan komentar kepada kalian atau mengedukasi sahabat TIJ semuanya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nanti tolong dijelaskan, kalau ada lagi yang bertanya nanti tidak usah ke sana, ke Kang Ujang, ke saya aja nanti. Karena kalian kan mengatakan bahwa TIJ ini lagi pansos. Katakanlah iya, TIJ lagi pansos. Untuk sebuah kebenaran, nontonlah sebanyak-banyaknya, datang ke channel TIJ. Demi sebuah kebenaran. Oke? Jadi kita nggak usah munafik lah. Nggak butuh subscriber, nggak butuh viewer. Kita seorang YouTuber itu munafik teman-teman. Kecuali khusus untuk channel saya, kalau orang-orang yang IQ-nya memang tidak bisa bekerja sama, hati dengan pikirannya belum bisa sinkron, nggak usah nonton di sini, nanti bingung. Karena banyak video-video dari saya merupakan bentuk sindiran ya. Saya tidak mengatakan istilah dalam kamus bahasa Indonesia. Saya maksudkan sindiran di sini banyak sekali. Kenapa? Saya memancing agar mereka marah kepada saya. Siapa yang marah? Dukun-dukun, orang-orang pelaku kesyirikan itu biar marah kepada saya. Makanya saya membuat tantangan, dan tantangan yang saya buat ini bukan tantangan asal-asalan teman-teman. Menantang
orang-orang yang melakukan kesyirikan, menantang orang-orang yang mempublikasi pembodohan, itu merupakan bagian daripada tantangan tauhid, teman-teman. Artinya apa? Artinya ketika ada orang-orang yang mencoba untuk merubah akidah yang lurus menjadi akidah yang tidak jelas, kemudian ada orang-orang yang mencoba untuk membuat statement-statement yang bertentangan dengan akidah atau ketauhidan kita, atau propaganda-propaganda mereka yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan syariat dan sebagainya. Bahkan ada yang mencoba untuk mengatakan kesesatan yang mereka lakukan itu adalah mengatasnamakan para wali. Itu paling pantang menurut saya, teman-teman ya. Jadi makanya saya membuka tantangan ini kepada siapapun dari kemarin yang mencoba untuk membuat konten-konten pembodohan, untuk kita melakukan pembuktian bersama-sama. Kalau saya hanya ingin pansos, kalau saya hanya ingin mencari ketenaran, mencari musuh, dan musuh saya mungkin bukan orang sembarangan ya, praktisi-praktisi yang hebat yang dikenal di seluruh Indonesia. Kalau bahasa saya, dukun-dukun yang hebat lah ya, mungkin mereka akan nyantet saya dan sebagainya. Nah, jadi setiap yang saya lakukan ini penuh dengan pertimbangan. Kemudian satu lagi, menyangkut Kang Ujang Bustami. Kalau beliau memang tidak punya ilmu, ini logika ya, karena ada dukun gondrong satu itu, gondrong juga seperti saya, cuman rambutnya di rebonding kayak bencong. Jadi dia bilang Kang Ujang Bustami itu ilmunya nggak ada atau banyak settingan ya. Saya coba untuk menjawab di sini, kalau beliau tidak punya ilmu, beliau settingan, atau beliau tidak ada dukungan dari masyarakat atau orang-orang tertentu, itu beliau tidak akan berani membuat konten-konten yang seolah-olah menyepelekan dan merendahkan harkat dan martabat dukun santet. Pasti beliau akan disantet, pasti beliau akan dihajar, pasti beliau akan diperkerakan dan sebagainya mungkin ya. Jadi di situ kita bisa menalar kalau kita punya alat berpikir. Saya tidak mengatakan kalau kita punya otak. Saya mengatakan kalau kita punya alat untuk berpikir. Maka pergunakanlah alat untuk berpikirmu, teman-teman. Jangan biarkan alat berpikirmu selalu menempel bandrol atau masih baru terus. Biar kelihatan tua namun selalu digunakan. Jadi seperti itu, ya. Kemudian satu lagi ya tentang Kang Ujang ini, beliau basicnya adalah pesantren, mondok, punya guru, punya teman seperjuangan. Kalau memang yang beliau ini lakukan salah, tentu ada teguran-teguran dari guru beliau, dari teman seperjuangan, dari teman satu lettingan, dan sebagainya. Tentu ada teguran kalau memang yang beliau tunjukkan ini tidak benar. Kalau hanya omongan-omongan dukun, teman-teman nggak usah dengar. Yang mencoba untuk menjatuhkan pamor orang-orang yang berusaha untuk meluruskan akidah. Karena orang-orang seperti Kang Ujang ini sangat dibutuhkan di masyarakat kita saat ini. Ya, sangat dibutuhkan. Karena ketika dukun abal-abal, bahkan dukun asli sekalipun yang main di haluan kiri, teman-teman, yang memparodikan atau membuat pertunjukan-pertunjukan yang membawa kita kepada kesyirikan, sudah saatnya para ustaz, para mubalik, orang-orang yang lurus untuk meluruskan ini. Kalau saya hanya al-fakir, saya tinggal di hutan seperti ini, teman-teman ya. Saya tidak punya ilmu yang banyak seperti mereka. Namun yang ada pada diri saya adalah keinginan dan tekad yang besar tanpa ada rasa takut sedikit pun untuk hal-hal seperti ini. Dan saya bertanggung jawab dengan setiap omongan saya. Oke ya, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.